Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang turunan. Perkenalkan, saya Bukun Ramdhani. Saya Nadia Syifa Kamilia. Saya Aulia Effendi. Saya Nisida Hira Haidani. Saya Sadik Andania Sofyan. Saya Rosalis. Saya Keira Maharani. Kita akan menjelaskan materi-materi tersebut dengan konsep video pembelajaran. Stay tune. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan pengertian turunan. Jadi, pengertian turunan itu adalah ukuran laju perubahan suatu nilai fungsi terhadap variabel bebasnya. Atau secara lebih sederhana, turunan itu ngasih tahu seberapa cepat nilai fungsi itu berubah ketika nilai input itu berubah. Nah, atau dari pengertian itu terdapat definisi limit, yaitu f aksen x sama dengan limit h ke 0 fx plus h min fx per h. Selanjutnya itu ada interpretasi turunan, ada dua, yaitu secara geometris dan secara fisik. Secara geometris, turunan adalah pemiringan garis simbol grafik fungsi pada suatu titik. Kemudian secara fisik, jika st adalah posisi, maka pertama adalah s aksen t itu adalah kecepatan, terus yang kedua s double aksen t itu adalah percepatan. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang aturan turunan dasar. Yang pertama yaitu turunan fungsi dasar. Yang pertama ada d per dx konstanta sama dengan 0. Jadi ini disebut dengan aturan konstanta. Yang kedua yaitu d per dx x sama dengan 1. Nah, ini disebut dengan aturan turunan x. Yang ketiga yaitu dx x kuadrat sama dengan x n x kuadrat dikurangi 1 disebut dengan fungsi pangkat. Selanjutnya ada d per dx eksponen pangkat sama dengan eksponen x. Jadi ini disebut dengan eksponen natural. Selanjutnya ada d per dx yaitu logaritma x sama dengan 1 per x. Ini disebut dengan aturan natural. Selanjutnya yaitu aturan operasi turunan. Nah, di operasi turunan ini aturannya yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Dimana menjadi rumus fx ditambah atau dikurangi dx aksen sama dengan fx aksen ditambah atau dikurangi dengan dx aksen. Selanjutnya yaitu perkalian. Perkalian ini dimana f g dikali aksen sama dengan f aksen g ditambah f g aksen. Yang ketiga yaitu pembagian, yaitu f dibagi g aksen sama dengan f aksen g dikurangi f g aksen dibagi g kuadrat. Yang terakhir yaitu aturan rantai. Nah, jika y sama dengan f g x berarti yaitu dy per dx sama dengan f aksen g x dikali dengan g aksen x. Yang pertama ada sin x aksen sama dengan cos x, ada cos x aksen sama dengan min sin x, tan x aksen sama dengan sekan kuadrat x, kotangan x aksen sama dengan min kosekan kuadrat x, ada sekan x aksen sama dengan sekan x kali tan x, dan yang terakhir ada kosekan x aksen sama dengan min kosekan x kali kotangan x. Baik, di sini saya akan menjelaskan turunan tingkat tinggi, yang dimana turunan itu dapat diambil berulang. Yang pertama ada turunan pertama, yang dimana f aksen x jika fx kita permisalkan itu fx-nya sama dengan x pangkat 3. Cara menurunkannya yaitu pangkat 3 ini kita turunkan ke depan menjadi 3 dikali x, yaitu 3x. Yang pangkatnya ini kita kurangi 1 menjadi 3 kurangi 1 yaitu 2. Jadi turunan pertama yaitu 3x pangkat 2. Selanjutnya ada turunan kedua yang dimana f double aksen x jika kan turunan pertamanya itu 3x pangkat 2. Kita tulis 3x pangkat 2. Kita turunkan lagi pangkatnya ini kita turunkan ke depan menjadi 2 dikali 3x yaitu 6x. Pangkatnya ini kita kurangi 1, 2 dikurangi 1 yaitu 1. Jadi pangkatnya nggak usah ditulis, jadi hanya 6x saja. Selanjutnya yaitu turunan ketiga yang dimana f pangkat 3x jika 6x. Kita sudah tahu ya 6x itu turunannya 6. Selanjutnya yaitu turunan keempat f 4x jika 6
6 itu kan turunannya konstanta ya, jadi konstanta itu nilainya 0, jadi 6 itu sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Yang pertama, menentukan titik maksimum dan minimum. Gunakan f aksen x sama dengan 0 untuk kandidat titik kritis. Yang kedua, f double aksen x untuk uji cekung atau konkavitas. Yang kedua, ada menentukan laju perubahan. Laju perubahan ini digunakan untuk pertumbuhan populasi, kecepatan, perubahan suhu. Dan yang ketiga, ada garis singgung. Persamaan garis singgung titik A, F, A, yang dimana Y dikurangi FA sama dengan F aksen A, X min A. Yang terakhir ada optimasi. Optimasi ini digunakan untuk menentukan titik maksimum dan minimum, tapi di dalam kehidupan nyata. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal pertama yang dimana carilah turunan kedua dari fx, yang dimana fx-nya ini adalah fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x plus 5. Yang pertama kita cari turunan pertama dulu, yang dimana f aksen x sama dengan 3 kali 4 itu kan 12. Nah kita x-nya bawah, terus 4 ini berarti dikurangi 1, berarti pangkat 3. Nah min 2x ini kan x-nya tadi pangkat 1, nah berarti berkurang jadi x pangkat 0, yang dimana 1 2 kali 1 itu 2, kita tulis 2 saja. Nah karena 5 nya ini gak ditulis karena dia itu konstanta, berarti dia bernilai 0. Nah ini turunan pertama. Selanjutnya kita cari turunan kedua, f double aksen atau x ini, terus 12x pangkat 3, kita kalikan 12 kali 3 itu 36x. Nah karena si 2 ini adalah konstanta, berarti kita tidak usah bawa ke turunan kedua ini. Nah jadi turunan keduanya adalah 36x. Oke. Nah ini kita ada soal kedua tentang trigonometri, yang dimana carilah turunan pertama dari y sama dengan sin 3x. Kita ubah dulu atau buat permisalan di mana 3x itu sama dengan u. Kita u sama dengan 3x. Nah, di sini d per dx dikali sin u, karena u-nya kita ubah dari 3x menjadi u, sama dengan sin u, berarti cos, kan sin itu turunannya cos. Nah, u-nya ini kita bawa u. Nah, kita bawa lagi u ini turunkan jadi u aksen. Nah, setelah itu kita masukkan di sini d per dx kali sin u-nya kita rubah lagi menjadi 3x. Di sini menjadi cos u jadi cos 3x dikali 3. Karena 3 ini kenapa 3? Karena 3x itu turunannya 3. Nah kita udah sampai hasil ini, kita bisa simpulkan ini menjadi 3 cos 3x. Nah jadi turunan pertamanya adalah ini. Nah itu dia video pembelajaran yang telah kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum